Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' ammatir rasyidin wa jami' awliya illah ta'ala bi masyariqi ardi wa magharibi fi barri wa bahri aina makan khususan sultanul ali Sayyidul Qadir al-Jilani wa Sayyid Bahauddin an-Naqsabandi wa Sayyid Abdul Hasan asy-Syadzili wa Sayyid Abil Abbas at-Tijani wa Sayyid Ibrahim ad-Dasuki wa Sayyid al-Badawi wa Sayyid Ahmad ar-Rifai wa Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malkasani Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malkasani wa Sunan ila al-muallif Risalatul Muawanah Al-Habib Sayyid Abdullah bin Alwi Haddad amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kitab Risalatul Muawanah sampai di faslun wa 'alaika bi ada'il faraid wa ijtinabil muharramat wal iksar minan nawafil, yaitu hendaklah engkau melakukan ibadah-ibadah yang difardukan dan menjauhi segala yang diharamkan serta memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sampai kepada qal musannif bismillahirrahmanirrahim wa'lam anna man abadallaha bighairi ilmin kana ad-dararul al-aidu alaihi bisababi ibadati akthar minan naf'i al-hasili lahu biha. Ketahuilah, kata Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Haddad, sesungguhnya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, salat, puasa, haji, taharah, zakat, pokoknya asal aja, kira-kira. Belajar tanah macam ala gampang aja, salat kan gitu-gitu aja, puasa kan gitu-gitu aja, tak mau dia belajar, seolah-olah dia tahu semua, tapi coba duduk belajar, banyak yang tidak tahu. Kata Imam Sayyid Muhammad bin Alwi al-Haddad, sesungguhnya barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, kana ad-dararu al-aidu alaihi bisababi ibadati aktsar minan naf'i al-hasil lahu biha, maka kemudaratan yang kembali padanya itu lebih banyak disebabkan ibadahnya tersebut daripada kemanfaatan yang dia dapatkan. Ibadah tanpa ilmu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Macam mana tuh? Padahal kita ibadah di niatnya nak taat sama Allah, nak dekat sama Allah. Iya, tapi pakai ilmu. Kalau tak pakai ilmu mana bisa? Kalau ibadahnya dah salah 50 tahun sholat, ternyata taharahnya tak betul. Macam mana nak diterima sama Allah sholat 50 tahun? Tak bisa. 50 tahun sholat, tetapi sholat rukun-rukunnya ada yang salah. Fatihahnya tak pernah betul sepanjang dia hidup tuh. Tak pernah dia belajar Fatihah. Jadi Fatihahnya dah batal, sholatnya 50 tahun batal semua, tak mau belajar. Macam mana?
Maka justru orang membaca Fatihah ketika salah itu dosa, bukan dapat pahala. Tapi perasaan dia ada betul lah nih. Nah, ternyata yang dia baca dia tuh salah terus berpuluh-puluh tahun dia salah dan dosa yang dia dapatkan. Makanya ibadah tanpa ilmu itu mudorotnya lebih besar daripada kemanfaatannya. Orang baca Quran tuh pahala ibadah. Tapi ketika di dalam satu baris nih dia baca salahnya lebih banyak, merubah arti, merubah Quran, habis dosanya berapa dia baca satu baris nih. Macam di perasaan aku dapat pahala nih, perasaan dia. Tetapi setelah di total tengok kau dalam satu baris nih, ini kau buang huruf, ini kau buang harokat, ini kau ganti harokat, ini kau tak betul. Ini semua merubah makna ini. Membuang satu huruf di dalam Al-Quran hukumnya haram, dosa, tak boleh. Makanya ibadah itu harus pakai ilmu. Kadang jadi imam lagi, tak sembarangan jadi imam lagi, sementara bacaannya belum betul. Lah gimana kau nabung sholat orang di belakangmu semuanya ini? Bagaimana? Ketika sholatmu batal semua orang satu masjid itu. Imam sholat batal, bacaannya harus betul. Jangan asal untuk pede aja, gaya-gaya aja. Wah enak jadi imam, bangga sikit, ya kan? Tak boleh gitu. Kalau kau tak mampu jangan maju. Khutbah Jumat, jangan asal baca Quran lintang bukang. Khutbah Jumat macam mana itu? Ini dikira latihan ceramah apa khutbah Jumat itu? Khutbah Jumat itu ibadah. Jangan sembarangan. Kalau mampu tahu silakan, itu ibadah, nilai ibadah. Tapi kalau tak mampu dipaksakan jangan coba-coba, karena dorornya itu lebih besar daripada pahalanya. Dipaksakan macam mana? Bayangkan gaya-gaya aja, Masya Allah. Macam mana bisa jadi orang tidak beres membaca Al-Quran itu berkhutbah Jumat? Macam mana? Membaca satu ayat itu hukumnya rukun khutbah. Satu ayat itu, membaca ayat Al-Quran itu rukun khutbah. Berarti dia bacanya harus betul. Astagfirullahaladzim, baca lintang pun hancur lebur itu tahan dia, memberanikan diri di hadapan orang berkhutbah. Jangan gitu. Ini masalahnya ini. Tengok apa kata Al-Imam Syed Muhammad bin Al-Haddad. Jangan dikira mesti dapat pahala, belum tentu. Kau ketika kau baca khutbah, engkau membaca khutbah, Al-Quranmu berantakan, dosa tuh. Bukan tak dosa, dikira baca Quran salah-salah tuh tak dosa, tak mau belajar masalahnya. Kalau dia sedang posisi belajar tidak masalah, dibetulkan gurunya. Ini panjangkan, ini jangan panjang, ini begini, ini begini. Itu makhrajnya salah, masih dibetulkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia gini aja, dia sampai mati, dianggap dia dah betul. Tak boleh kan gitu, nggak boleh. Jadi perlu menyembah Allah, wajib pakai ilmu, ya. Ini kadang-kadang ada orang yang baca Quran, kata kau belajar dari mana? Aku belajar dari YouTube, katanya. Astagfirullahaladzim, pantaslah. Kau belajar dari mana? Belajar dari kadang buku apa tuh, otodidak katanya. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Latinnya di bawah. Oh ini Bismi. Jadi kalau udah belajar gitu, mana beda sin, shot, shin, nah nggak ada bedanya, semuanya S. Dia bunyinya S semua. Emang es krim, es teler, es doger, es gunung itu sama. Ini tak, shin, sin, shot itu beda semua. Nah, gini time khutbah Jumat masuk deh, naik dia. Aduh, gawat ini. Kau jangan main-main, ini bukan latihan ceramah, ini ibadah, ya, ibadah yang berhubungan dengan orang banyak, ibadah dengan orang banyak, mudorotnya akan lebih besar daripada kemanfaatan yang didapat kalau dilakukan tanpa ilmu. Itu. Wa kam min abidin qad at'aba nafsuhu fil ibadah wa huwa ma'adzalika musirrun ala ma'siyah
Yara annaha ta'atun au annaha ghairu ma'siyah. Berapa banyak orang yang ibadah dan dia sudah mencapaikan dirinya di dalam ibadah tersebut, wa ma'adzalika musir ala ma'siyatin yara annaha ta'ah, dan dengan demikian dia merasa dia tuh sudah dalam ketaatan, padahal dia itu tiap hari dia maksiat. Emang maksiat tuh zina tok? Emang maksiat tuh nyuri tok, rampok tok, korupsi tok? Enggak. Ibadah tanpa ilmu dihantam kromo itu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tak maksiat? Salat pakai bantai-bantai aja ibadah. Fatihahnya ala sembarang, pokoknya bacalah, dikira tak dosa. Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran tak betul hantam saja. Itu maksiat, dosa itu bukan tak dosa. Begitu. Jangan tapi yang masalahnya apa? Dia merasa dia melakukan ketaatan. Ini yang jadi masalah. Jadi dia merasa aku tiap hari dapat pahala. Padahal ibadahmu itu maksiat. Kenapa? Bukan karena ibadahnya, karena engkau tidak menggunakan ilmunya, kau tidak tahu ilmunya, kau pakai hantam kromo saja. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kata Imam Said Muhammad bin Arabi Al-Haddad, jadi yara anha ta'atun aw anha ghairu ma'siyah. Dia menganggap apa yang dilakukan itu satu ketaatan dan bukan kemaksiatan. Iyalah, orang sholat masa maksiat. Secara gambarnya sholat tentu bagus. Secara gambarnya baca Quran tentu itu ibadah. Iya jelaslah. Tapi ketika kau bacaanmu itu tidak betul, merubah huruf, membuang huruf dan lain sebagainya, alamak, berapa dosa kau baca satu lembar, berapa dosamu? Tak usah baca sekali. Tak boleh juga. Baca Quran harus, betulnya juga harus, makanya belajarnya juga harus. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu hukumnya bagi setiap orang muslim. Fardu. Jadi tak boleh beragamanya pakai kira-kira saja, tak boleh. Nabi dulu ngajar sahabat ngajar tabiin ngajar tabiin, semua mereka pakai ilmu, tak cuma nengok-nengok gini aja. Ginilah, ikut aja kira-kira lah. Suruh belajar memang tak mau, sibuk. Pagi sibuk, siang sibuk, sore sibuk, malam sibuk. Kapan tak sibuk? Mati baru tak sibuk. Jelas. Kita kapan tak sibuk nih? Mesti kita sibuk. Habis subuh sibuk, habis zuhur sibuk, habis asar sibuk, habis maghrib sibuk, habis isya sibuk. Lah, kau kapan tak sibuk? Kau sibuk ngapa kau? Yang paling perlu disibukkan itu urusan akhirat. Kau perlu sibuk belajar. Ini tak, kalau taklim ngaji, ini nanti aku ada acara aku tak datang dulu lah. Terbalik namanya. Mestinya bang, maaf bang, aku hari ini ada taklim, aku tak bisa ya. Iya, mesti gitu. Ini taklimnya yang dijadikan sampian. Dijadikan sampingan, kata, aduh, aku izin malam ini tak bisa ikut lah, aku ada ini. Kau nih, mana yang masih didulukan kau akhirkan, yang mestinya kau akhirkan kau dulukan. Ini masalah. Jadi ini jadikan jadwal paten, tidak boleh tidak. Karena itu yang mesti harus didahulukan. Sekarang kan gitu, pergi taklim, pergi ngaji kalau sempat, kalau tak sibuk. Nah, kau sibuknya sibuk dunia. Macam mana? Takdim takhirnya salah. Mana yang harus didahulukan, mana yang diakhirkannya yang salah. Terbalik-balik. Kemudian waqad haka Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad bin Rabi fi babil wasaya minal futuhat an rajulin min ahli al-Maghrib anhu kana katsirul ijtihad fil ibadah wa annahu stara'atanan wa lam yastamilha fi syai' fasalahu insan an sababi imsakiha. Qala ma amsaktu illa li ukhsina biha farji wa kana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim falamma arafahu bi tahrimi asfaqa wa baka bukaan syadidah intahat al-hikayah bimaknaha. Ini ada satu cerita diceritakan oleh Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi di dalam kitabnya Al-Wasaya dari kitab Al-Futuhat. Ceritanya ada seorang laki-laki dari ahli Maghrib. Maghrib ini Maroko. Ada orang laki-laki dari Maroko sana. Orang laki-laki dari Maroko. Anu kana aktsar ijtihatan fil ibadah. Dia orangnya nih sangat-sangat rajin ibadah. Ibadahnya rajin ceritanya nih.
Kemudian wa annahu istara atanan. Kemudian dia beli seekor kambing. Ini orang rajin ibadah tapi bodoh ceritanya nih. Rajin ibadah tapi bodoh, tak punya. Pokok ibadah aja, ibadah tak mau tahu. Ibadah terus. Terus dia kemudian dia beli seekor kambing. Nah, ini cerita nih di Maroko terjadi. Jadi walam yastamilha fi syai', dan kambing itu tidak digunakan untuk bekerja untuk apa, tidaklah hanya untuk dipelihara gitu aja. Tidak mereka. Fasalu insan an sababi imsakih. Kemudian orang-orang tanya, kambing munut itu apa? Katanya. Engkau tidak apa-apakan, kau tak guna untuk apa, istilahnya tidak digunakan untuk semestinya lah, ya. Kadang-kadang untuk diperah susunya, untuk diapa segala macam. Ini tak, kami cuma dipelihara gitu aja, dikasih makan gitu saja, tidak disuruh ngapa-ngapain. Qala ma'amsaktuha, maksudnya dijual tidak digunakan untuk keperluan semacam diambil susunya dan sebagainya juga tidak. Akhirnya orang-orang tanya, ma sababu an sababil imsak, ya. Orang bertanya tentang kenapa kok kambing itu kok tak dijual aja atau digunakan untuk apa gitu kan, diternakkan, diperbanyak. Nah, dia cuma seekor aja, seekor saja, nggak ditambah yang lain biar beranak banyak gitu. Kenapa tuh kok cuma seekor gitu aja dibiarin gitu. Kemudian apa kata dia, ma amsakta illa liusina biha farji. Kata orang ahli ibadah tapi bodoh nih, kata dia, aku nih piara kambing betina nih, itu cuma aku niatkan supaya aku nih untuk menjaga kemaluanku, katanya, supaya aku nih tak berzina, kata dia nih, supaya aku nih tak berzina. Jadi aku aku beli kambing betina saja, katanya gitu. Ini orang bodoh, kata dia, dikira haram tuh hanya berzina dengan wanita atau manusia. Dia bilang, aku kalau aku daripada aku zina biar aku ibadah tenang, ini udah beli kambing betina saja. Lah bodoh kata dia. Lah kau artinya kau biar kambing betina kok 5 tahun macam mana, kan? Nah, inilah kisah orang bodoh, ya. Wa kana la ya'lamu tahrima ityanil baim, dia ni tak tahu bahwa berhubungan dengan hewan itu hukumnya haram. Dikira dengan manusia saja, dengan kambing pun tak boleh juga. Astagfirullahaladzim. Jangan tak tahu, kadang-kadang sekarang ini entahlah, tak tahulah. Nah, kan aneh-aneh manusia zaman sekarang. Nah, falamma arafa bi tahrimi asfaqa, wa baka, bukan saja ketika dia tahu itu tak boleh, nangis dia sejadi-jadinya. Intahat alikaya. Itu karena kebodohan dia itu. Dia nangis, dikira dia tak dosa, bukan dia sengaja. Beda orang piara kambing sengaja, memang dia tahu itu haram dibuat aja. Aduh, ini orang daftar ini tiket ini, ya. Di dosanya tuh, ya dosa seperti dengan manusia, bahkan lebih parah lagi dosanya itu. Wal ilmul wajib ala kulli muslimin wa ayya'lama wujuba jamil faraid allati faradahunna Allahu alaihi. Sedangkan ilmu yang wajib diketahui bagi setiap muslim, yaitu mengetahui semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib tahu mana yang wajib, mana yang fardu, ini fardu, itu semuanya wajib. Satu. Kemudian tentu dengan plus dengan ilmunya, cuma tahu wajib aja tapi ilmunya tak tahu. Wa tahrimal jamil muharramat allati haramahunallahu alaihi, dan mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diharamkan harus tahu. Jangan tak tahu, ini melakukan satu hal dia tak tahu, ini rupanya tak boleh. Ini tak boleh, dah bertahun-tahun kau lakukan, ternyata kau tak tahu kalau ini tak boleh, ini haram. Ini kenapa? Karena jauh dari ilmu. Wa amal ilmu bi kayfiyati fi'li syai'al wajib fala yajibu illa inda idaratil mubasyarah. Faman balagha aw aslama fi syarril muharram mathalan
kana al-wajibu alaihi fauran ayat ta'ala ma'na syahadatain wa yantiqu bihima. Sedangkan mengerti tentang ilmu ibadah itu tidak harus langsung tahu semuanya, ini tidak. Maksudnya dalam arti gini, langsung saat ini harus paham semuanya, tidak. Tapi kapan engkau nak melakukan satu ibadah itu, engkau harus belajar waktu itu. Kapan kau nak melakukan fardu ibadah itu, engkau harus belajar waktu itu. Darurat kau harus belajar. Orang nak pergi haji, darurat kau harus belajar tentang ilmu manasik itu, wajib. Kau nak sholat, engkau harus belajar dulu. Jangan sholat aja ilmunya tak tahu, mana fardu, mana sunnah, mana rukun, ini tak tahu sembarang. Engkau nak sholat, berarti engkau wajib tahu semua tentang ilmu sholat. Kau nak taharah, kau wajib tentang ilmunya taharah. Ini tahu harus wajib. Kau nak puasa, harus tahu dulu ilmunya berpuasa itu apa, wajib diketahui. Itu. Kemudian contoh seperti orang yang balik atau masuk Islam di bulan Muharram. Jadi pertama, apa yang wajib dilakukan oleh seorang yang balik ataupun seorang yang masuk Islam? Pertama, dia harus belajar 2 kalimat syahadat, karena itu yang ada di depan matanya yang dibutuhkan oleh dia. Setelah itu dia baru nak sholat, baru dia belajar tentang sholat. Setelah itu masuk bulan suci Ramadan, dia harus belajar tentang macam mana puasa, macam mana rukunnya, apanya yang membatalkan, dia belajar. Setelah itu time dia zakat, dia baru belajar. Wajib, kewajiban tahunya itu ketika mau melakukan. Bukan aku hari ini harus paham semuanya ilmu. Nanti setelah itu time nak melakukan, pas time-nya haji, sekarang dah paham. Hajinya 20 tahun lagi, habis itu lupa semua. Apa benda ya, lupa. Kewajiban itu ketika dia mau memulai ibadah fardu itu. Jangan sudah melakukan fardu tapi masih bodoh. Nah, ini masalah, ibadahnya tidak diterima sama Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan diterima. Kenapa? Apa fungsinya Allah mengutus Nabi? Apa Allah fungsinya menurunkan Al-Quran? Karena ilmu. Nabi biar dia mengajarkan ilmu itu kepada umatnya. Al-Quran ini sumber ilmu. Makanya wajib, agama itu sumbernya dari Al-Quran, dari Rasulullah. Agama itu intinya adalah ilmu. Nah, kalau kita ilmunya kita tak ada, macam mana kita nak melakukan agama tersebut? Kemudian wayantiku bihima wa yatalabu wujubas shalawatil khamsi wa ma yajibu min ma'rifati arkaniha wa ahkamiha. Dan kemudian setelah syahadat dia belajarlah kewajiban sholat 5 waktu. Ya, wajib mengetahui rukun-rukunnya, hukum-hukumnya. Itu. Kadang-kadang orang ini himahnya kurang. Sebetulnya waktu ada, waktu banyak, tapi memang dia tak mau belajar. Nah, itu masalahnya. Wa minal wajib alaihi ay ya'rifa wujubas shaumi waz zakati wal haji wa ghairima. Kemudian wajib, harus tahu wajibnya puasa, wajibnya zakat, haji dan lain-lain minal wajibat, daripada ibadah-ibadah yang wajib. Al-ainiyah, yang sifatnya fardu ain. Wa ya'rifu tahrimaz zina wa syurbul khamri wa akhdhi amwalin nas bil batil. Dan setelah itu dia juga harus tahu yang diharamkan apa. Yang diharamkan seperti zina, minum khamar, seperti mengambil harta orang lain dengan batil. Nah, dia harus tahu juga. Jangan tak tahu dikira, saya kira ini boleh. Tak boleh rupanya. Saya kira ini halal, haram. Mengambil dengan cara batil apa? Mencuri, merampok, korupsi, itu termasuk mengambil dengan cara batil, bukan haknya. Diambil gitu aja, dirampas. Wa ghairiha minal muharramat asyari'ah walakin la yajibu alaihi ayat ta'ala maka fi atas siyam wal haji illa inda maji Ramadan wa iradatil haji. Dan tidak wajib baginya segera belajar tentang ilmunya puasa. Tidak wajib juga dia segera belajar tentang ilmunya haji, kecuali dah dekat nak bulan Ramadan atau nak dekat dengan bulan haji, dia nak pergi haji, itu dia berwajib. Kalau haji masih lama lagi, entah tahun depan entah ada entah tidak lagi kan, tak tahulah.
Ini kewajibannya belum jadi sekarang manasik itu Pak. Tetapi kalau kita nak pergi tahun ini, ini tinggal 1 bulan lagi, wajib aku belajar ni, aku cari guru lah mana-mana yang perlu aku tahu. Ini wajib. Begitu juga bulan Ramadan. Sudah saya terangkan tadi. Wala kaifiyat az-zakah illa hatta yamliku malan yuzakki wa yaji'u waqta ikhraj az-zakati wallahu alam. Dan tidak wajib juga belajar tentang ilmu zakat, bagaimana caranya berzakat. Kecuali kalau orang yang sudah punya duit. Orang makan susah, untuk 1 hari 1 malam aja susah nak makan. Dia nak belajar zakat emas perak, kata dia. Lah kau makan aja susah, kau belajar zakat emas perak, itu belum wajib bagimu. Kau wajib kau cari makan dulu. Wajib. Masalah ilmu zakat kau belum wajib kau pelajari. Yang wajib kau pelajari ilmu solat. Orang melarat wajib solat. Dikira orang marah tak wajib sholat. Sekarang orang ini payah, dah melarat tak sholat. Aduh, payah. Macam mana lah? Kau dah miskin di dunia, kena miskin lagi di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, orang yang kaya raya di dunia aja kalau tak sholat itu masih rugi di akhirat. Maka tidak berimbang antara bahagia di dunia pun belum tentu bahagia. Orang kaya dikira pasti bahagia, enggak. Tidak. Bahagia itu letaknya di hati. Bukan letaknya di rumah yang besar, kendaraan yang mewah, enggak. Di hati. Hati tenang, hati gembira, bahagia. Kemudian wal muharramat wal wajibat ala ainiyah ma'rufatun bainal muslimin la tagadu takhwa wa innamal muhimmu ma'rifatul ahkam. Sedangkan sekarang urusan perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang diwajibkan secara fardu ain itu sudah ma'ruf. Maksudnya orang semua tahu, orang dah semua tahu kalau babi itu haram dah tahu. Orang dah semua tahu kalau arak itu haram dah tahu. Zina itu haram, judi itu haram dah tahu. Kalau untuk urusan haram dan kewajiban sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat ini rata-rata orang dah tahu. Ini sudah namanya orang Islam itu mestilah ya, bodoh-bodohnya orang Islam ini tahu. Sekarang tinggal yang lebih difokuskan kemana? Wa innamal muhim ma'rifatul ahkam. Sekarang yang kita pentingkan adalah mengetahui tentang hukum-hukumnya, mendetailnya. Puasa mendetailnya, masalah wajib puasa, iya wajib. Sekarang mendetailnya kita harus tahu macam mana. Sholat wajib tahu, memang dari dulu kau sudah tahu, cuma mendetailnya macam mana, ini yang dipentingkan sekarang. Naam, walam yakfi illa ayyatalaqqa jami'a dzalika min alimin yakhsallaha wa yadinu bil haqq. Naam. Wal amah tukhti'u wa tusib. Wala yakfihi illa ayyatalaqqa wala yakfi illa ayyatalaqqa jami'a dzalika min alimin yakhsallaha wa yadinu bil haqq. Ya, tetapi tidak mungkin, tidak akan mencukupinya ya tahu tentang makrifat hukum-hukum ini kecuali ketika dia belajar semuanya ini dari seorang yang alim, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beragama dengan benar. Nak tahu tentang hukum tentu harus bertalaqi, belajar. Macam begini, belajar, tanya macam mana hukumnya sholat begini, ini gimana rukunya apa, makruhnya apa, sunahnya apa, yang batal apa. Ini harus belajar, harus talaki, harus tanya. Itu dari seorang alim yakhshallah, yang takut kepada Allah, wa yadinu bil haq, dan beragama dengan benar. Itu milih-milih juga. Wal amatu tukhti wa tusib. Wa iyyaka an taf'al ma yaf'alunahu. Sedangkan orang amah, orang awam tuh, orang umum tuh kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Maka engkau ini mengikuti, beramal, melakukan seperti yang dilakukan oleh orang awam. Orang awam ini kadang-kadang kira-kira aja ada nengok orang tuh gini, ikut lagi nih orang tuh gini, ikut. Jangan, ikut orang alim yang yakhshallah, yang takut kepada Allah, yang kemudian beragama dengan agama yang benar. Awam gak jadi standar.
Orang awam nggak jadi standar. Makanya jangan nengok orang awam, tapi tanya kepada orang yang alim. Macam mana nih? Macam mana? Sekarang banyak terjadi hal-hal yang di masyarakat di awam ini dilakukan, rata-rata melakukan, tapi sebetulnya itu adalah satu hal yang salah. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan standar orang. Kalau engkau nak betul beragama, jangan nengok orang awam, tapi tanya sama ahlinya, ya, sama orang alim. Karena orang awam ini kadang yang dilakukan dia ini betul, kadang-kadang tak betul. Gitu. Dia pun ikut-ikutan juga. Gitu. Wa tatruku ma yatrukuna iktidaan bihim. Engkau melakukan apa yang orang awam lakukan. Yang orang banyak lakukan aku ikut, yang orang awam tinggalkan aku tinggalkan. Nah, ini. Dia ikut orang awam. Ini jangan begitu kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Fa innal iktida'a la yasu illa bil ulama al-amilin. Maka sesungguhnya iktida itu mengikut itu tidaklah sah kecuali kepada ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan. Nak ngikut, tengok ulama siapa. Itu yang perlu Kalau orang-orang awam ini belum tentu dia itu pakai kira-kira aja beragama tuh. Kau nak ikut sah kepada seorang yang alim, yang amil. Waqad azza al-yawmu alimun ya'malu bi ilmi, dan sekarang Masya Allah di hari-hari sekarang ini zamannya Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ini, ini katanya jarang sekarang seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Fa idza ra'aital alima bi hadzal zaman yaf'alu syai'an wa yatrukuhu mimma yajhalu kanu haqqan wa batilan fala taktafi bi mujarradi ru'yatihi fil fi'li aw tarki. Jadi kalau engkau melihat seorang alim di zaman ini melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, mimma yajhalu kanu haqqan aw batilan, dan dia tak tahu seperti ini betul ke salah ke tak tahu, fala taktafi bi mujarradi ru'yatihi fil fi'li, maka engkau tidak cukup nengok perbuatannya. Maksudnya gini, di zaman sekarang ini, zamannya ini sudah berapa ratus tahun ini yang lalu, katanya kalau engkau melihat seorang alim dia beramal sesuatu atau dia tidak meninggalkan sesuatu, ini tidak di zaman sekarang, itu tak menjadi barometer. Tidak, kalau alim zaman dulu ya, orang alim yang mereka amil, yang melakukan ilmunya, menjalankan ilmunya. Kalau zaman sekarang ini kata Syed Muhammad bin Al-Haddad, perbuatan mereka tidak bisa kamu langsung contoh. Atau apa yang mereka tinggalkan, ini berarti jelek nih karena dia tak mau. Belum tentu. Ulama sekarang, kalau ulama aja menurut salafus saleh, tengok aja apa yang dilakukan ikut, apa yang tinggalkan. Sekarang tak bisa. Karena kualitas ulama menurun. Jadi banyak orang yang alim ya ngomong tetapi tidak melakukan apa yang dia omongkan. Maksudnya ilmunya tidak diamalkan. Terus bagaimana? Awitar hatta tas'aluhu an wajhi dzalika fi syar'i wa hukmi minaddin. Sampai engkau jangan hanya melihat apa yang dia lakukan, tetapi engkau harus bertanya dulu. Ya, Ustadz umpamanya, ini Ustadz melakukan ini sebetulnya hukumnya apa? Hukumnya apa ini? Itu baru ketika diterangkan, umpamanya dia jujur. Ini sebetulnya bukan yang afdol nih, yang afdol nih yang ini, tapi aku yang ini tak tahan lah, tak kuat lah atau apa gitu kan. Ini baru boleh dilakukan. Jadi kalau nak melakukan yang ini saja, ini lebih afdol. Kalau aku mungkin tak sebab apa, ini yang tidak afdol yang aku lakukan. Tanya dulu, baru jangan hanya contoh saja. Atau dia meninggalkan sesuatu, ini kok tak melakukan ini, tanya dulu, Ustaz, kenapa Ustaz ini kok Ustaz tidak mau? Nanti diterangkan. Dia alim, dia tahu ilmunya, cuma kadang-kadang dia tidak melakukan. Kamu jangan tinggalkan ini. Kalau mau lakukan, kalau kau sanggup, kau bisa kau lakukan, jangan kau tinggalkan. Ini yang bagus kau lakukan gini. Aku tidak melakukannya memang. Ini harus ditanyakan gitu dulu. Kalau orang-orang ulama zaman dulu, apa yang dipunyai ilmu itu memang diaplikasikan. Betul tak? Perlu tanya lagi. Kalau sekarang tanya dulu, Ustaz, betul tak ini? Betul tak ini? Betul tak ini? Ketika dijawab, baru itu bisa dilakukan ataupun meninggalkan sesuatu yang mesti ditinggalkan. Alhamdulillahirabbil
alamin. Semoga bermanfaat. Dari awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.